Katanya sih oli mesinnya campur air. Kita saksikan dulu ya. Kondisi baru hidup. Ayo leh, naik dulu Junta. Ngetes dulu. Engine overhead. Oke. Air sih. Kok gitu kali warnanya? Berarti yang kemarin habis itu sini ya, terakhir. Wah, udah apa kali ya? Cancer kali. Demikian informasinya. Kemungkinan dari packing Dexel ya. Ya buat teman-teman yang punya alat. Nanti kita coba perbaiki. Saya. Thank you. Ini karternya kelihatan nih bekas oli udah kayak lumpur ya. Karena dicampus nih nomor 4, nomor 2, nomor 1, nomor 3 juga udah hampir ya. Piston nomor 1, piston nomor 2, sama nomor 4 nih yang paling jelas nih jejak tembusnya ya. Ini bekas apa tembakan pembakarannya ya, di sini kelihatan jelas nih. Nah, oke, paling jelas nih pembakaran mesin tembus ke ini ya, sisi air. Jadi dia meluap di sini di radiatornya. Kalau kita perhatikan di sini kan sudah hitam juga nih. Jadi posisi air yang kena kompres dari ruang bakar tembus lagi ke ruang oli di sini. Kalau di packing sini yang tembus packing oil cooler, biasanya olinya yang masuk ke air ya, karena tekanannya posisinya lebih tinggi, tekanan oli mesin di dalam ini. Kemungkinan pas langkah intake ini tekanan air lebih tinggi ya, jadi masuk ke ruang mesin di sini ya. Ini karena tembus dia kan, jadi pas langkah intake itu tekanan airnya lebih tinggi, apalagi waktu udah agak panas. Sementara piston posisi turun ke bawah, jadi dia tembus kemari ya airnya. Selamat pagi, ini hari kedua kita ya kawan-kawan ya. Ini silinder headnya udah kita bersihkan ini. Jadi untuk yang jejak kemarin ada terbakar di sini itu udah kita cek ya, jadi gapnya itu nggak ada di sini, masih rata ya. Dexel ini masih rata, jadi kalau pikir dipertimbangkan nggak perlu disekrap ini Dexel ya, karena kalau udah disekrap itu irreversible ya kawan-kawan ya, nggak bisa diulang lagi tebalnya ini ya. Jadi mesin itu kadang-kadang klepnya kalau udah kita scrap nih, kadang-kadang klep ini numbur ke piston. Jadi kalau udah kita scrap nih ada namanya nih pulp depression ya. Ini jarak dari puncak silinder head bawah nih ke klep ini minimal sekitar 1 mm nih jarak di sini ya. Semuanya sama, intake sama exhaustnya ini sama ya. Jadi ini harus kita turunkan lagi nih supaya dapat sekitar 1 mili. Kalau enggak klep ini numbur nanti. Makanya kita pun nggak mau sembarangan juga ya, kalau alatnya panas nggak serta-merta kita langsung ini ya scrap silinder head ini ya, karena kemarin ini harus kita ukur lagi nih depressionnya nih, jarak klep ke puncak silinder head bawah ini ya, itu minimal 1 mili, maksimal 2,5 mili. Oke, jadi ini udah kita ukur semua sini. Ini engine masih hidup ya, walaupun dia udah tembus di sini. Kelihatan ini kan ada pembakaran memang, berarti mesin ini masih, sisi silinder ini masih hidup ya, masih nyala pistonnya.
cuman mungkin air radiatornya masih buat seal di sini, jadi kompresinya masih dapat ya, masih bisa untuk nyalakan engine ini. Mungkin kalau nggak ada air radiator ini nggak mau nyala lagi nih mesin ini, kemungkinan ya seperti itu. Oke ya kawan-kawan ya, ini ya kawan-kawan, bautnya ini harus tetap kita kasih oli dulu ya sebelum dipasangkan, kasih oli. Jadi kedalaman drat nanti bisa sesuai dengan momen torsi kita ya. Ini sekitar 7 kilo, 9 kilo, 120 derajat ya. Ini kita ambil 5 titik sudutnya nanti 120 nya. Tahap pertama ya, 7 kilo. Oke, ini kita keliling ya macam anting nyamuk. Lanjut ya, tahap 2 nih, 9 kilo. Oke, alur masih sama ya kayak tadi. Don't waste your young. Double check 9 kilo. Oke, cek ulang ya. Nah, tidak berputar lagi dia ya. 5 titik ya. Kita alatnya seadanya aja ya, pakai tipek ya. 1 2 3 4 5 ya. Jadi nanti ketemu ini 120 derajat. Dari isujunya 90 sampai 120. Kita ambil yang maksimumnya ya, 120 derajat. Dari isuju nggak berani ngandalkan momen torsi aja ya, karena kesap mungkin bautnya di bawah. Jadi ini tetap ngandalin ini yang proses terakhir ya. Oke, 120 derajat ya. Ini final stepnya ya kawan-kawan ya. Oke, 120 ya. Top 4 berarti 2 exhaust, 3 intake, led intake, 4 intake sama exhaust ya. 0,4 ya, terlalu longgar lagi. Oke, terlalu ketat, sedikit lagi. Oke, sip. Oke, mantap. Oke, lagi deh. Sip ya, 0,4. Mungkin udah 0,3 nih sekarang nih. Usianya udah lumayan lama nih. Oke, mantap. Top 1 ya, 0,4 exhaust intake, 0,4 intake, 0,4 exhaust. Ini udah kita setel ya. Oke, mantap. Makasih ya untuk ownernya nih. Wah, ini minuman. Apa nih, Leh? Minumannya, Leh? Pansus. Apa itu? Wah, ajar lagi. Mantap, mantap Bang. Mantap. Oke. Ini ya, kita mau bersihkan engine-nya dulu ya. Kondisinya nih dari bawah nih. Belum kita pasang nih karternya kawan-kawan ya. Kita bersihkan dulu oli yang lama yang bercampur dengan air, baru nanti kita running ya. Udah bersih ya. Oke. Oke, start. Olinya.
Udah kita pasang tadi filternya ya, karena udah bersih ya dari sini ya guys ya. Oke. Ya kelihatan bedanya nih. Udah bersih nih. Harus banyak ngerem juga ya, ini starter motornya nih nanti panas. Start terus ya. Oke. Biar dia kadang-kadang kalau panas mau ganti tuh ganti nepel gemuk. Oke, thank you ya. Oke. Start. Ada yang mencret ya. Ya, udah mulai dia ya. Banjir ya. Udah ngarah kemari dia ya kawan-kawan ya. Stop dulu. Udah ya, udah mulai bersih ya kawan-kawan ya. Kelihatan nih. Oli barunya udah memancar nih. Ini masih agak kotor nih. Oke, semoga nanti lancar ya waktu nyala. Thank you. Oke ya. Udah siap semua ya kawan-kawan ya. Ini pertama start nih. Oli mesin udah oke. Air radiator oke. Oke. On. Start. Lagi. Oke. Mesinnya masih agak kasar ya kawan-kawan, tapi dari sini udah nggak ada tembus lagi. Terus oli mesinnya juga udah bening ya, nggak ada bercampur lagi dengan dengan air ya. Dan kita running tadi sebentar nih. Mantap guys. Mantap, thank you. Sudah selesai ya kawan-kawan. Demikian sedikit cuplikan video kami ya. Ini mesinnya, radiator udah aman, oli sudah aman. Agak kasar ya mesinnya sedikit, tapi udah kita cek, kemungkinan ini knalpotnya nih yang buat ya. Knalpotnya harga 6 juta ya kawan-kawan ya. Oke, ini signalnya udah kita masukin juga nih, 210 nih, nomor 210. Oke, semoga lancar ya kerjanya ya. Oke, terima kasih.